Pernah nggak sih kalian natap langit malam terus kepikiran, gimana caranya kita bisa tahu semua ini? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan coba bedah bab pertama dari buku legendaris Stephen Hawking, A Brief History of Time, buat ngeliat perjalanan luar biasa tentang gimana cara kita memandang alam semesta itu berubah total. Oke, jadi Hawking ngebuka bab ini dengan cerita yang keren banget. Bayangin deh, ada seorang ilmuwan hebat baru aja selesai ngasih kuliah soal gimana bumi muterin matahari. Tiba-tiba dari belakang ada seorang ibu tua berdiri dan nyeletuk, "Apa yang kamu bilang itu ngaco. Dunia ini tuh piringan datar di atas punggung kura-kura raksasa." Tentu aja, si ilmuwan ini senyum-senyum dikit, mikir ini mah gampang dijawab. Oh gitu ya, katanya. Terus kura-kuranya berdiri di atas apa? Tapi si ibu ini nggak gentar sama sekali. Dia jawab mantap. Kamu pinter ya anak muda, tapi ya di bawahnya ada kura-kura lagi. Terus aja gitu sampai ke dasar. Nah, cerita singkat ini tuh pas banget buat jadi pembuka bab ini. Kita mungkin ketawa ya dengar ide soal kura-kura yang nggak ada habisnya. Tapi ini justru maksa kita buat nanya, kenapa kita seyakin itu kalau gambaran kita tentang alam semesta sekarang lebih benar? Apa sih yang kita tahu? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa tahu itu semua? Oke, perjalanan kita buat ngejawab pertanyaan tadi dimulai ribuan tahun yang lalu. Dimulai dari perubahan pemahaman kita yang paling gede. Gimana kita pindah alamat dari yang tadinya numpang di punggung kura-kura jadi sebuah planet yang mengorbit di luar angkasa. Jauh banget ke belakang, di tahun 340 sebelum Masehi, ada seorang filsuf Yunani, Aristoteles, yang bikin gebrakan. Cuma dari ngamatin hal-hal kayak bentuk bayangan bumi di bulan pas gerhana, dia nyimpulin kalau bumi ini bentuknya bola, bukan datar. Tapi ada tapinya nih, dia masih mikir kalau kita ini pusat dari segalanya. Model yang menempatkan bumi di tengah ini, yang nantinya disempurnain lagi sama Ptolemy, itu kuat banget pengaruhnya. Sampai mendominasi pemikiran orang selama hampir 2000 tahun. Kenapa? Ya karena kalau dilihat pakai mata telanjang, rasanya masuk akal banget. Kita kan ngerasanya diam aja. Sementara matahari sama bintang-bintang yang kelilingin kita, ya nggak sih? Jelas, buat ngubah pemikiran yang udah nempel selama 1800 tahun itu bukan hal gampang. Butuh orang-orang yang benar-benar berani buat ngelawan arus pemikiran yang udah jadi standar waktu itu. Nah, titik baliknya itu ada di tahun 1609. Seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei dengar soal penemuan baru, teleskop. Terus, dia iseng arahin alat itu ke langit malam. Dan apa yang dia lihat benar-benar mengubah sejarah. Jadi, Galileo ngarahin teleskopnya ke Jupiter dan dia nemuin sesuatu yang luar biasa. Ternyata, Jupiter punya bulan-bulan kecil sendiri yang muterin dia. Ini jadi bukti telak. Ternyata, nggak semua benda langit itu muterin bumi. Cuma dari pengamatan simpel ini, model Aristoteles yang udah bertahan 1800 tahun langsung runtuh, dan kita pun punya alamat kosmik yang baru. Jadi, oke, fix ya, bumi bukan pusat alam semesta. Ini penemuan yang gede banget. Tapi ini malah bikin muncul pertanyaan baru yang lebih dalam lagi. Kalau alam semesta ini sebegitu luasnya, apa dia emang udah ada dari selamanya? Atau dia punya awal? Nah, untuk waktu yang lama banget, pertanyaan ini cuma jadi bahan diskusi para filsuf dan teolog. Contohnya Saint Agustinus, dia berargumen kalau alam semesta itu pasti punya permulaan. Logikanya gimana? Simpel aja. Coba lihat kemajuan manusia. Kita ingat siapa yang nemuin ini, siapa yang bikin itu. Ini nunjukin kalau kita nggak mungkin udah ada dari selamanya. Tapi, ya argumen-argumen kayak gini kan sifatnya lebih ke filosofis, bukan ilmiah. Selama berabad-abad, nggak ada cara buat ngetes atau ngukur awal mula alam semesta ini pakai sains. Jadi, ya udah, itu tetap jadi urusan kepercayaan dan filsafat aja. Semuanya berubah di tahun 1929. Satu pengamatan penting akhirnya narik pertanyaan soal awal mula alam semesta ini dari dunia filosofi ke dunia sains yang bisa diuji. Pengamatan itu dilakukan oleh seorang astronom Amerika, Edwin Hubble, dan penemuannya ini bakal mengubah cara kita memandang alam semesta untuk selamanya. Hubble nemuin sesuatu yang bikin kaget. Ke arah manapun dia lihat, galaksi-galaksi jauh itu lagi bergerak menjauh dari kita. Dan makin jauh galaksinya, makin ngebut dia perginya. Kesimpulannya cuma satu yang paling masuk akal. Seluruh alam semesta ini lagi mengembang. Nah, implikasinya dalam banget. Kalau sekarang dia melar, berarti dulu semuanya pasti lebih dekat kan? Coba bayangin kita putar mundur waktu. Kalau kita rewind proses melarnya alam semesta ini, kita bakal sampai di satu titik di masa lalu, kira-kira 13,8 miliar tahun lalu, di mana semua yang ada di alam semesta ini mampet jadi satu titik yang super kecil dan super padat. Momen itulah awal dari segalanya yang kita kenal sebagai Big Bang.
Dan gara-gara itu, pertanyaan apakah alam semesta punya awal akhirnya pindah meja. Dari yang tadinya di meja filsafat, sekarang ada di meja sains. Tiba-tiba aja, sekarang ada bukti yang bisa diamati yang nunjuk ke sebuah momen penciptaan. Jadi, sekarang kita punya gambaran ini, alam semesta yang mengembang yang dimulai dari Big Bang. Masalahnya selesai dong. Eits, tunggu dulu. Kata Hawking, meskipun kita udah maju pesat, gambaran kita tentang alam semesta ini masih jauh dari kata selesai. Buat ngelengkapin gambarannya, para ilmuwan tuh lagi nyari yang namanya teori segalanya. Maksudnya apa sih? Hawking ngejelasinnya simple. Teori yang bagus itu harus bisa dua hal. Pertama, dia harus bisa ngejelasin dengan akurat apa yang udah kita amati. Kedua, dia harus bisa ngasih prediksi yang jelas soal hasil pengamatan di masa depan. Dan prediksi itu harus bisa diuji. Nah, disinilah masalah gedenya muncul. Fisika modern itu punya dua pilar yang super sukses. Ada relativitas umumnya Einstein yang jago banget ngejelasin hal-hal super gede kayak gravitasi, planet, dan galaksi. Terus ada mekanika kuantum yang jago banget ngejelasin hal-hal super kecil kayak atom. Keduanya ini hebat banget di dunianya masing-masing. Tapi ada satu masalah besar, mereka nggak akur. Keduanya nggak mungkin benar secara bersamaan. Aturan yang ngatur bintang-bintang sama aturan yang ngatur atom-atom itu saling bertentangan. Dan jurang di antara keduanya ini jadi salah satu teka-teki paling bikin pusing di seluruh dunia sains. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang jadi inti dari buku Hawking dan bahkan seluruh fisika modern. Bisa nggak sih kita nemuin satu teori tunggal yang lengkap dan konsisten? Sebuah teori gravitasi kuantum yang bisa nyatuin keduanya dan ngejelasin semua aspek alam semesta. Itulah cawan sucinya dunia sains. Dan perjalanan buat nemuinnya, itulah kisah yang bakal terus diungkap oleh Hawking.